Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau sesaat lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita awali dengan doa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolonglah kami, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, tahukah kita kapankah atau di usia berapakah puncak kejayaan atau kekuatan tubuh jasmani kita? Menurut penelitian, puncak kekuatan atau puncak kejayaan tubuh kita itu ada pada usia 26 tahun. Artinya, setelah 26 tahun, yaitu memasuki usia 27 tahun dan seterusnya, kondisi tubuh kita sebenarnya akan mengalami penurunan. Sampai pada akhirnya seluruh organ tubuh kita sudah tidak berfungsi dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa menilai sendiri, kita bisa menghitung dan mengukur sendiri seberapa jauh kita sudah meninggalkan usia 26. Tentunya semakin jauh kita meninggalkan usia 26 ini, semakin lemahlah sebenarnya tubuh kita. Jadi, tidak heran dan tidak perlu mengalami suatu kekecewaan, tawar hati dan sebagainya jikalau usia kita sudah menginjak katakanlah 70 tahun, kondisi fisik kita atau tubuh jasmani kita semakin melemah, semakin banyak penyakit yang muncul. Itu merupakan sesuatu yang sangat alamiah. Penelitian ini atau hasil studi ini mengingatkan kepada kita, itulah keberadaan kita manusia, lemah dan terbatas. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau sampai saat ini kita dapat terus menjalani kehidupan kita, yang tentunya juga menghadapi berbagai macam masalah, kita berhasil melewati masalah demi masalah, kita berhasil melewati hari-hari yang berat, masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita. Sadarkah kita bahwa itu bukan karena kekuatan kita, karena pada kenyataannya sudah cukup lama kita meninggalkan masa-masa kekuatan kita. Pemazmur mengajak kepada kita atau mengajak kita untuk merenungkan bahwa sesungguhnya jikalau kita dapat melewati semua kesukaran atau masa-masa yang berat dalam kehidupan kita, itu tidak lain adalah karena keberpihakan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan menolong kita. Dalam Mazmur 124 tadi digambarkan bagaimana pemazmur menghadapi banyak musuh. Nah, musuh yang digambarkan di sana itu ternyata memakai gambaran yang bermacam-macam. Ada yang digambarkan sebagai manusia, orang lain yang atau musuh. Ada juga yang digambarkan dengan air atau sungai atau perangkap burung, ya, atau gigi. Ya, gigi artinya kita bisa membayangkan itu seperti monster, ya, yang memakan manusia.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti bahwa apa yang mau digambarkan oleh pemazmur di sini bukanlah semata-mata manusia saja, tetapi itulah hidup dengan segala macam persoalannya, dengan segala macam tantangan, kesulitan dan pergumulannya. Nah, jikalau bukan Tuhan yang berpihak kepada kita, hancurlah sudah kita. Dan diakhiri dengan penegasan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya yakin bahwa penyebutan pencipta langit dan bumi dengan sengaja ditegaskan atau dinyatakan oleh pemazmur karena ia hendak membandingkan betapa besarnya Tuhan yang menolong kita dan yang berpihak kepada kita dibandingkan dengan musuh dalam tanda kutip ya. Berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Allah jauh lebih berkuasa, Allah jauh lebih kuat, sehingga siapapun yang bersandar dan berlindung kepada Tuhan seharusnya merasakan aman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur hendak meneguhkan kita melalui kesaksian dan nyanyiannya. Mari kita hayati betapa Tuhan selama ini memang begitu nyata berpihak kepada kita. Maka jangan takut untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, karena sungguh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi berpihak kepada kita atau peduli kepada kita, dan Ia juga mau memberikan pertolongan kepada kita di saat-saat kita berada dalam kesesakan. Teguhlah dan berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh diteguhkan melalui perenungan pada saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan menemani perjalanan hidup kami. Di dalam kami menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan dan kesusahan, biarlah tangan Tuhan menjadi penghiburan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.